Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi. Sebelumnya di sini saya perkenankan untuk memperkenalkan diri. Saya Nandini Wulandari Nur Safitri selaku mediator pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan mempersilakan Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri Bapak Ibu masing-masing. Mungkin bisa dimulai dengan Ibu dulu. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, saya Nia Monika selaku penggugat dalam kasus ini. Bapak? Baik, perkenalkan nama saya Suprani sebagai tergugat dalam kasus ini. Baik, berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 menyebutkan bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan dibantu oleh mediator. Dan seperti pada sidang pertama, Bapak dan Ibu telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator yang akan membantu menyelesaikan sengketa antara Bapak dan Ibu. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai mediasi terlebih dahulu. Mediasi merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana para pihak akan saling berdialog, berunding mencari titik temu penyelesaian masalah yang dibantu oleh mediator. Dan fungsi saya di sini sebagai pihak yang netral dan akan membantu memfasilitasi dalam hal negosiasi yang akan dilakukan oleh penggugat dan tergugat sebelum memulai mediasi. Sebelum memulai mediasi ini, saya akan menjelaskan tahapan-tahapannya terlebih dahulu dan juga tata tertib yang akan kita lalui untuk proses mediasi kita pada hari ini. Pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan permasalahannya secara bergantian, di mana pada saat salah satu pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan, pihak lainnya tidak boleh memotong atau mencela pembicaraan dan menyerang satu sama lain. Kedua, setelah itu saya akan mencoba mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Ketiga, saya akan coba untuk mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan. Setelah itu yang keempat, kita akan masuk ke tahap negosiasi. Kelima, apabila negosiasi menghasilkan kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Keenam, setelah proses mediasi berlangsung, ada kalanya saya akan meminta proses pertemuan terpisah atau kaukus, di mana pada saat saya berbicara dengan salah satu pihak, saya meminta pihak lain untuk menunggu di luar. Begitupun sebaliknya. Dan informasi yang akan saya dapatkan dari pihak manapun akan saya jaga kerahasiaannya. Dan ketujuh, selama proses mediasi, saya akan menjaga kerahasiaan dan bersikap netral serta tidak memihak salah satu pihak. Baiklah, apakah dengan tata tertib yang tadi saya sudah bacakan, Bapak Ibu, baik penggugat maupun tergugat, setuju? Setuju. Baiklah, selanjutnya kita akan memulai sesi mediasi kita pada pagi hari ini. Dan saya akan memberikan kesempatan untuk Ibu Nia menyampaikan keterangannya. Apakah Bapak Bagus setuju? Silakan Bu, tapi nanti saya dapat giliran kamu. Iya Pak, nanti setelah Ibu Nia memberikan keterangannya, setelah itu saya akan mempersilahkan Bapak untuk menyampaikan keterangan Bapak. Silahkan Ibu Nia. Begini Bu, saya ini kan seorang pengusaha sepatu grosir. Dan saya telah lama menyalurkan hasil sepatu saya ini kepada pihak Bapak Bagus. Memang selama ini, dari pihak Bapak Bagus ini tidak pernah terlambat dalam melakukan pembayaran. Akan tetapi, dalam waktu 3 bulan yang lalu, pihak Bapak Bagus ini tidak melakukan kewajiban pembayaran tagihan, walaupun tagihan tersebut sudah jatuh tempo. Saya sudah menghubungi pihak dari Bapak Bagus berkali-kali, tapi tidak ada respon yang memuaskan. Untuk itu, saya memutuskan untuk menggugat Bapak Bagus. Tindakan kami sudah tepat kan? Jadi Ibu ini merasa kecewa atas kejadian ini dan Ibu menginginkan agar pembayaran segera dilakukan. Kemudian Ibu menginginkan agar komunikasi Ibu dengan Bapak Bagus ini diperbaiki. Benar demikian? Iya Bu. Apakah penjelasan Ibu cukup atau ada tambahan? Saya ingin menambahkan sedikit Bu. Sepatu aset ini adalah sepatu yang spesial karena dibuat sesuai dengan ukuran kaki pelanggan, sehingga
Sepatu tersebut sangat populer di segala lapisan. Oh, begitu. Baiklah. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu, sebelum perkara ini terjadi, Ibu Nia menganggap Bapak Bagus adalah sebagai pelanggan utama, benar? Benar, Bu. Jadi, apa yang Ibu harapkan dalam penyelesaian masalah ini? Jadi sesuai dengan isi gugatan saya bahwa Bapak Bagus harus segera membayar tagihan sebesar 200 juta rupiah. Kita mendengarkan penjelasan dari pihak Ibu Nia. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Bapak Bagus menceritakan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan, Bapak. Baik Bu, terima kasih. Selama ini saya memang menyadari adanya keterlambatan pembayaran kepada dunia. Namun selama beberapa tahun ini pun pihak kami tidak pernah menunggak dalam pembayaran, dan dunia seharusnya itu berterima kasih kepada saya karena sepatu tersebut sudah diperangkan di TV. Saya sangat kaget kenapa dunia dengan tiba-tiba menggugat saya. Untuk itu saya berniat menggugat balik dunia karena dengan adanya gugatan ini nama baik saya jadi tercemar. Oh, jadi Bapak merasa usaha klien Bapak kurang dihargai dan penting bagi Bapak untuk menjaga nama baik Bapak. Benar Bu? Kemudian Bapak menginginkan agar komunikasi yang baik dengan Ibu Nia dan juga Bapak mengharapkan agar kedua belah pihak saling menjaga hubungan baik. Benar begitu, Bapak? Benar. Apakah ada tambahan dari Bapak? Tidak ada Bu, yang jelas saya sangat kaget dan kecewa atas adanya gugatan dari dunia karena ini bisa berpengaruh buruk pada image toko Java milik saya Bu. Baiklah, setelah saya mendengarkan penjelasan dari pihak Ibu Nia maupun Bapak Bagus, sebelumnya saya melihat bahwa antara Ibu Nia dan Bapak Bagus ada beberapa kesepemahaman awal, yaitu Bapak dan Ibu sama-sama menginginkan agar hubungan baik dan komunikasi kembali terjadi. Kedua Bapak dan Ibu juga menginginkan agar masalah ini cepat selesai dan jika dimungkinkan diselesaikan melalui mediasi. Benar begitu? Benar, Bu. Benar Bu. Baiklah. Selanjutnya, seperti yang telah Bapak Bagus dan Ibu ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya pihak Ibu Nia menganggap Bapak Bagus adalah pelanggan utama Ibu. Dan sebaliknya, Bapak Bagus menganggap kerjasama antara Ibu Nia dan Bapak Bagus merupakan kerjasama yang sangat penting dan berkelanjutan. Usaha Bapak, kalau boleh saya bertanya, Bapak bagaimanakah Ibu Nia mengenai kemungkinan kelanjutan bisnis dengan Bapak Bagus di kemudian hari? Iya, Bu. Yang sudah saya jelaskan tadi bahwa hubungan bisnis saya dengan Bapak Bagus itu terjalin cukup baik. Tapi saya sangat kecewa, Bu, dengan adanya keterlambatan pembayaran tersebut. Jadi Ibu menginginkan masalah pembayaran cepat diselesaikan. Namun saya ingin bertanya, bila masalah pembayaran terselesaikan, apakah Ibu dapat mempertimbangkan kelanjutan hubungan bisnis dengan Bapak Bagus di kemudian hari? Baik, Bu, saya bisa pertimbangkan. Mengenai penjelasan dari Ibu Nia, apakah Bapak Bagus ada tanggapan? Ya, sebenarnya Bu, saya tidak ingin bersoal hubungan kerja dengan dunia, tetapi dunia yang tidak mensuplai sepatu pada saya. Dari penjelasan Bapak dan Ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa bila masalah pembayaran dapat diselesaikan dengan baik antara kedua belah pihak sama-sama memiliki keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di masa yang akan datang. Benar begitu? Iya, benar. Baiklah, jika demikian, saya melihat ada itikat baik dari kedua belah pihak untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkanlah saya menuliskan di papan tulis mengenai definisi permasalahan.
dibahas terlebih dahulu. Bagaimana Ibu Nia? Selain kami menginginkan agar dibayar secepatnya, Bu, jadi tidak perlu membahas lanjutan bisnis dulu sebelum hutangnya diselesaikan. Bagaimana Bapak Bagus? Terus terang saja Bu, mengenai masalah pembayaran itu bisa saja berbeda jika ada kelanjutan hubungan bisnis. Setelah kedua belah pihak sepakat untuk membahas mengenai hubungan bisnis, selanjutnya saya akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk mengemukakan usulan bagaimana nanti hubungan bisnis antara Bapak dan Ibu selanjutnya di kemudian hari. Dan saat salah satu pihak menyampaikan usulannya, tidak boleh ada komentar-komentar yang tidak baik, dan pihak yang lain harus mendengarkannya dengan seksama. Maka dari itu, Bapak Ibu jika mengusulkan usulannya, Bapak Ibu jangan ragu walaupun usulan tersebut tidak terlalu matang, tapi Bapak Ibu bisa mengusulkannya saja. Nah, nanti seiring berjalannya waktu kita akan membuat perbaikan-perbaikan terhadap usulan tersebut. Dan saya akan memberikan kesempatan kepada salah satu pihak siapa yang terlebih dahulu untuk mengusulkan usulannya terkait permasalahan ini. Baik, kalau begitu arah pembicaraan kita sudah jauh mengarah ke hal yang sangat positif. Selanjutnya kita bisa membahas terkait hubungan bisnis di kemudian hari atau selanjutnya. Dalam hal ini, apakah Bapak Bagus ataupun Ibunya memiliki usulan terkait permasalahan ini? Sebenarnya saya tetap ingin menjadi hubungan bisnis dengan Bapak Bagus. Tapi saya tidak mau kejadian semacam ini terulang kembali, sehingga saya tidak ada kepastian pembayaran dari pihak Bapak Bagus. Jika ada kepastian pembayaran, maka saya akan melanjutkan hubungan bisnis ini lagi. Pasti akan saya bayar, toh selama ini saya melakukan pembayaran tepat pada waktunya. Adanya keterlambatan ini bukan karena kemauan saya, tapi ada hal dan mungkin tidak bisa saya bicarakan di sini. Mohon dimengerti ya Bu. Apakah Bapak Bagus memiliki usulan jika hubungan bisnis antara Ibu Nia dan Bapak Bagus ini dilanjutkan, dan apakah Bapak Bagus ini bisa memberikan kepastian pembayaran? Saya rasa apabila hubungan bisnis ini dapat dilanjutkan, maka klien saya akan memikirkan bagaimana cara pembayaran terhadap dunia, apakah dengan jaminan atau dengan apalah. Namun saya sendiri tidak bisa memutuskan sekarang. Oleh karena itu, saya yakin kalau suplai barang ditingkatkan menjadi 2 kali lipat, maka klien saya pun dapat memenuhi order dari pelanggannya, sehingga klien saya pun juga dapat memenuhi pembayaran terhadap dunia. Bagaimana kalau kita buat perjanjian tertulis yang mengenai bagaimana cara pembayaran, terus berapa jumlah yang harus dibayar, serta tenggang waktu yang harus dibutuhkan? Saya rasa cukup itu saja untuk menjawabnya. Ya, saya setuju sekali. Kalau kita bahas terlebih dahulu mengenai apa-apa saja yang kita tuangkan dalam perjanjian tersebut, bukan begitu? Baik, kalau boleh saya menyimpulkan, saya rasa Bapak dan Ibu ini sama-sama ingin memiliki hubungan bisnis di kemudian hari lagi. Namun Bapak Ibu ini masih kesulitan untuk memikirkan bagaimana cara pembayarannya di kemudian hari dan bagaimana sistematika hubungan bisnis antara Bapak dengan Ibu di kemudian hari. Maka dari itu mungkin pembahasan mengenai hubungan bisnis di kemudian hari ini bisa kita tunda dahulu, dan kita bisa lanjut ke pembahasan mengenai menjaga reputasi nama baik masing-masing. Bagaimana Bapak dan Ibu? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya dunia tidak mengambil tindakan yang gegabah semacam itu, karena saya yakin kalau masih bisa dibicarakan dengan baik-baik, saya pasti akan membayar hutang saya, dan saya berjanji tidak akan menjelekan dunia di depan umum. Baik, kalau saya lihat di sini Bapak Bagus ini memiliki etikat baik untuk menjaga reputasi nama baik masing-masing. Sekarang giliran Ibunya, bagaimana menurut Ibu? Ya, pada dasarnya saya juga tidak mau hal ini sampai terjadi. Tapi saya sangat emosi karena Bapak Bagus tidak menanggapi tagihan tersebut. Ya, karena hubungan saya terjalin dengan baik, maka saya akan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, dan saya berjanji masalah ini tidak sampai keluar negeri.
Baik, dari penjelasan Bapak dan Ibu, saya rasa Bapak dan Ibu ini sama-sama ingin menjaga nama baik masing-masing. Selanjutnya, bagaimana kalau kita membahas ke permasalahan ketiga, yaitu cara pembayaran hutang. Apakah Bapak Bagus memiliki usulan mengenai hal ini? Ya begini Bu, mengenai pembayaran, saya akan membayarnya, tapi untuk saat ini saya belum membayarnya karena ada masalah di perusahaan saya. Jadi saya mohon kepada dunia untuk bersabar sedikit karena saya ingin meminta waktu 6 bulan saja. Bisa kan Bu? 6 bulan? Bapak mau mempermainkan saya ya? Mana mungkin saya menunggu selama 6 bulan? Saya mau dibayarkan sekarang. Masa Ibu gak percaya? Ibu gak mau ngertiin sih? Pak, kenapa Bapak bisa bayar iklan dengan mahal, tapi Bapak tidak bisa membayar saya? Sudah kita lanjutkan proses ini ke pengadilan. Sebenarnya Anda yang harus berterima kasih pada saya. Saya telah berhasil memasarkan sepatu itu dan meningkatkan hingga terkenal seperti sekarang. Malah kamu yang membuat saya dasar tidak tahu diri. Ya, tetap tenang, sabar. Saya yakin pasti ada kekecewaan di antara kedua belah pihak. Tapi pembicaraan kita ini sudah cukup positif dan konstruktif. Jadi mungkin saya rasa ini waktu yang tepat untuk pembicaraan secara terpisah. Jadi mungkin saya bisa melakukan pembicaraan secara terpisah dengan tergugat terlebih dahulu. Loh, apa lagi yang mau dibicarakan yang saya tidak boleh tahu? Maksud dari pertemuan terpisah adalah agar mediator dapat memahami harapan dan usulan dari masing-masing pihak, Bu. Secara lebih mendalam, setelah saya mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak tergugat, saya akan mengadakan pertemuan terpisah dengan Ibu selaku penggugat. Wah, bisa-bisa yang dibicarakan ini bisa bocor nih. Jangan khawatir, Pak. Jika ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan, saya akan menjaga kerahasiaannya. Dan apabila ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan kepada Ibu Nia, nanti Bapak bisa sampaikan sendiri kepada Ibu Nia bagaimana usulannya atau apa yang perlu Bapak sampaikan kepada Ibu Nia. Begitupun sebaliknya. Saya tidak keberatan, Pak Bu. Saya juga tidak keberatan, Bu. Baiklah, jika demikian, saya ingin bertemu dengan Bapak Bagus terlebih dahulu untuk mendengarkan secara lebih mendalam apa yang menjadi alasan dan penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran. Apakah Ibu Nia berkenan? Tidak masalah, Bu. Kalau begitu saya menunggu di luar. Baik, silakan. Setelah pertemuan sebelumnya antara Bapak dan Ibu Nia kan sudah mengalami kesepakatan bahwa akan melakukan hubungan bisnis di kemudian hari dan menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Sekarang saya mau tanya, Pak, apakah menurut Bapak wajar jika meminta Bu Nia untuk menunggu selama 6 bulan untuk membayar hutang? Ya, saya tidak tahu. Menurut Ibu bagaimana? Menurut saya, apakah hal itu mungkin? Karena pihak Bapak ini belum bisa memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Nia. Dan juga hal tersebut ini menimbulkan persepsi bahwa Bapak Bagus ini tidak bisa membayar dan menunaikan pembayaran hutang tersebut. Menurut Bapak bagaimana? Sebenarnya dia tidak perlu berpikir semacam itu, Bu. Karena saya pasti akan membayarnya. Jika Bapak berada dalam posisi Ibu Nia, menurut Bapak, apakah Bapak akan meningkatkan volume bisnis jika ada rasa ragu pada diri Bapak? Dan menurut Bapak Bagus, apa yang Bapak lakukan agar Ibu Nia ini yakin bahwa Bapak ini akan membayar? Dan juga apakah Bapak memiliki usulan atau ide alternatif agar hubungan baik ini tetap terjalin? Begini Bu, sebelum saya buka kartu, apakah saya bisa yakin kalau apa yang telah kita bicarakan ini tidak akan keluar dari ruangan ini? Tenang saja, Pak. Saya sebagai mediator, saya akan menjaga kerahasiaan Bapak. Oke kalau begitu. Walaupun saya merupakan pengusaha sepatu yang masih tergolong kecil, tapi usaha beliau sudah sangat terkenal dikarenakan sudah dimasukkan di berbagai iklan di media TV.
Makanya beliau harus menjaga image jangan sampai rusak gara-gara perkara ini. Saya dan klien saya juga mohon kepada ibu, jangan sampai ibu membicarakan masalah ini ke siapapun. Ya, Bu. Baik, baik Pak. Saya janji perbincangan kita hari ini pada saat ini tidak akan sampai keluar. Kendala yang dihadapi oleh klien saya pada saat ini adalah cash flow di perusahaan beliau. Jadi biaya untuk TV komersial memiliki biaya yang sangat besar, sehingga menyebabkan kondisi keuangan klien saya mengalami sedikit kekurangan. Namun sebenarnya pada saat saya menerima suplai dari pihak dunia, klien saya pun mendapatkan pesanan dari berbagai pihak sampai 3 bulan ke depan. Nah, oleh karena itu saya yakin Bu, jika pihak dari dunia bersedia menyediakan skala bisnisnya 2 kali lipat dari sebelumnya, maka klien saya pun meningkatkan skala penjualan dari suatu aset sehingga klien saya dapat memenuhi pembayaran dan tagihan kepada dunia. Baik Pak, menurut saran saya, Bapak sebaiknya lebih terbuka kepada dunia. Siapa tahu ibu Nia ini bisa memberikan keringanan kepada Bapak dan juga mengenai cash flow. Apakah permasalahan ini akan berlanjut dan juga apakah Bapak yakin Bapak akan bisa mengatasi permasalahan ini jika Bu Nia mendukung Bapak? Ya tentu Bu. Tapi tentunya pihak Bu Nia mengharapkan suatu penyelesaian yang konkret. Apakah Bapak Bagus sudah memikirkan cara penyelesaiannya? Ya, meskipun saya mengalami kondisi kesusahan cash flow, namun kondisi toko saya masih cukup baik. Dan saya yakin saya bisa melunasi utang saya ke dunia. Namun saya meminta waktu beberapa bulan Bu, sehingga saya bisa melunasi utang saya ke dunia. Pasti dunia ini akan menanyakan Pak, mengapa Bapak ini atau dunia ini harus menunggu beberapa bulan dan juga Ibu Nia ini pasti bertanya-tanya Pak, apa yang membuat dunia ini menunggu selama beberapa bulan? Dan coba Bapak bayangkan, bagaimana jika Bu Nia tidak mau melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari? Wah, itu sangat parah sekali Bu. Toko saya bisa tutup kalau dunia tidak mensuplai suatu aset itu kepada saya. Saya tidak bisa menjual suatu aset itu Bu, karena yang dicari orang di toko saya adalah suatu tersebut. Ya, mungkin saya bisa meningkatkan tawaran kepada dunia untuk menyicil utang selama 3 bulan Bu, dari bulan sekarang. Kalau begitu, apakah Bapak ini sanggup membayar utang dengan menyicil dimulai dari bulan ketiga setelah bulan ini? Iya benar Bu. Kira-kira untuk melunasi tagihan tersebut Bapak membutuhkan waktu berapa lama? Saya akan menyicil bulan ketiga dan keempat masing-masing cicilan sebesar 60 juta rupiah, dan kemudian bulan kelima dan keenam sebesar 40 juta. Jadi pada bulan ke-7 hutang saya sudah lunas dunia. Baiklah, saya simpulkan berarti Bapak Bagus ini sanggup untuk membayar utang dengan cara mencicil dimulai dari ketiga setelah bulan ini. Iya benar Bu. Mungkin Abang bisa menyampaikan kepada dunia. Seperti yang telah saya sampaikan Pak, jika ada sesuatu yang harus disampaikan kepada dunia mengenai apa yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini, sebaiknya Bapak sendiri yang menyampaikan kepada dunia nanti di pertemuan secara langsung. Baiklah kalau begitu, nanti saya sampaikan sendiri. Baiklah kalau begitu, selanjutnya saya akan mendengarkan keterangan dan penjelasan dari Ibu. Silahkan duduk Ibu Nia. Silahkan duduk Ibu Nia. Mohon maaf telah menunggu lama. Baik Bu, mengenai perbincangan kita terkait hubungan bisnis yang akan dilakukan di kemudian hari dan menjaga reputasi nama baik masing-masing, saya di sini ingin bertanya Bu, bagaimana Ibu jika Ibu berada di posisi Bapak Bagus? Wah, yang pasti saya akan malu sekali Bu, apalagi kalau masalah hutang saya diketahui oleh orang lain. Baik, apakah Ibu Nia memiliki usulan untuk penyelesaian permasalahan ini? Ya, sebenarnya keinginan saya sudah jelas Bu, bahwa saya menginginkan hutang Bapak Bagus segera dilunasi. Tapi dikarenakan ada beberapa hal yang tidak bisa saya ungkapkan di sini,
Maka kalau saya mengungkapkannya di sini, Bu, apakah hal itu akan membocorkannya kepada Bapak Bagus? Ibu tenang saja, saya sebagai moderator berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan apa yang ada di perbincangan pada forum ini. Jadi silakan Ibu bercerita. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, Bu, bahwa saya mengambil sepatu aset dari Ibu Yuli dan saya adalah salah satunya pembeli dan kemudian menyalurkannya kepada Bapak Bagus. Untuk itu, dengan adanya keterlambatan pembayaran dari Bapak Bagus, maka secara otomatis saya juga tidak dapat menunaikan pembayaran saya kepada Ibu Yuli. Dan akibatnya saya mendapatkan teror dari debt collector yang dikirimkan oleh Bu Yuli. Selanjutnya, saya memutuskan untuk menggugat Bapak Bagus. Selanjutnya, Ibu Yuli juga tidak mensuplai sepatu lagi kepada saya, Bu. Maka dari itu saya tidak bisa menunggu. Kalau boleh saya memberikan saran, Bu, sebaiknya Ibu Nia ini lebih terbuka saja kepada Bapak Bagus. Siapa tahu Bapak Bagus ini dapat mengerti apa yang menjadi kesulitan Ibu pada saat ini, dan itu bisa membuat Bapak Bagus untuk segera menunaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutangnya. Dan selanjutnya, jika Bapak Bagus bisa membayar hutang namun tidak sekaligus, apakah Ibu Nia dapat menerima hal tersebut? Mungkin saya butuh bicara dulu ya, Bu, dengan Ibu Yuli. Tapi mungkin saya juga bisa nego dengan Ibu Yuli untuk membayar setengahnya terlebih dahulu dan selanjutnya dicicil dalam 2 bulan. Jadi Ibu Nia ini berkenan dan dapat menerima jika melakukan pembayarannya itu secara mencicil. Iya, benar, Bu. Apakah Ibu ini memiliki usulan untuk jangka waktu mengenai cicilan yang bisa Ibu terima? Mungkin mekanisme pembayarannya seperti ini, Bu. Pembayaran pertama dimulai di bulan depan dengan jumlah pembayaran sejumlah 100 juta rupiah. Lalu sisanya dibayarkan secara mencicil dengan jangka waktu 2 bulan, masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Bagaimana nanti jika pertemuan secara langsung dengan Bapak Bagus, Ibu menyampaikan sendiri terkait mekanisme pembayaran hutangnya? Baiklah, setelah kita melakukan pertemuan terpisah dengan Bapak Bagus dan juga Ibu Nia, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kesempatan untuk kedua belah pihak menyampaikan usulannya. Dan saya akan memulai dengan Ibu Nia terlebih dahulu untuk menyampaikan usulannya. Apakah Bapak Bagus setuju? Silakan, Bu. Ya, seperti yang saya utarakan sebelumnya ya, Bu, bahwa saya itu menginginkan kepastian mengenai hutang Bapak Bagus sejumlah 200 juta rupiah. Dan jika Bapak Bagus berkeinginan untuk meningkatkan skala bisnis, maka otomatis jumlah yang akan dibayarkan akan semakin besar. Dan saya tidak ingin kejadian seperti ini akan terulang kembali. Apakah ada tambahan penjelasan ini? Cukup, Ibu Mediator. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Bagus untuk menyampaikan usulan. Baiklah, Bu. Seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, bahwa toko sepatu Java milik saya itu memasang iklan besar-besaran di berbagai macam stasiun TV. Namun, biaya marketing untuk itu sangat besar, sehingga menyebabkan saya tidak bisa membayar hutang itu kepada dunia. Namun, berkat iklan tersebut, maka toko sepatu saya terkenal dan aset pun juga ikut terkenal. Bahkan sekarang ini dan digemari di berbagai macam lapisan, dan saya yakin kalau bisnis tetap dilanjutkan, maka kondisi keuangan saya akan membaik dan dipastikan saya akan membayar hutang ke dunia. Jadi Bapak yakin bahwa perusahaan dan keuangan perusahaan Bapak ini akan segera membaik? Iya, Bu. Yang perlu saya tanyakan, bagaimana Bapak bisa melunasi hutang Bapak sebesar 200 juta itu kepada saya, Pak? Karena yang saya butuhkan sekarang ini, Bapak membayar uang sebesar 100 juta rupiah terlebih dahulu. Bagaimana Bapak Bagus? Apakah ada tanggapan terkait pernyataan Bu Nia tadi? Ya, seperti yang sudah saya utarakan dalam pertemuan terpisah tadi, Bu, bahwa kondisi saya mengalami cash flow sehingga saya tidak bisa membayar kewajiban saya, Bu. Namun, jika Bu Nia menyetujui kalau saya membayar dengan cara mencicil, mungkin cicilan pertama bisa dimulai dari 3 dan 4 bulan, masing-masing sebesar 60 juta rupiah, dan kemudian di bulan ke-5 dan ke-6 masing-masing 40 juta rupiah. Jadi pada bulan ke-6 cicilan hutang saya sudah lunas dunia.
Tampaknya dari pihak Bapak Bagus ini sudah menyampaikan usulan yang cukup konkret, Ibu. Dan apakah Ibu Nia memiliki tanggapan terkait usulan tersebut? Wah, saya ini sebenarnya masih tergolong pengusaha kecil, Bu. Bagi saya, uang 200 juta rupiah itu merupakan jumlah yang cukup besar. Saya tidak keberatan dengan mekanisme cicilan. Namun, saya ini keberatan jika pembayaran dilakukan pada bulan ketiga. Jadi, bagaimana kalau cicilan dibayarkan pada bulan pertama sebesar 100 juta dan cicilan kedua dan ketiga masing-masing sebesar 50 juta. Saya pun juga menginginkan jaminan pembayaran yaitu berupa jaminan pribadi. Baiklah, masing-masing dari kedua belah pihak telah menyampaikan usulannya dan telah mencapai titik temu. Yang pertama ialah adanya hubungan bisnis di kemudian hari, dan yang kedua terkait menjaga reputasi nama baik masing-masing pihak, dan yang ketiga melakukan pelunasan pembayaran hutang secara mencicil. Setelah itu perlu kita ingat bahwa ada satu hal lagi yang perlu kita bahas, yaitu tenggang waktu cicilan dan bentuk jaminan. Bagaimana, Bapak Ibu? Apakah kita di sini bisa membahas lebih lanjut dan melanjutkan negosiasi ini? Wah, mengenai pembayaran 200 juta, itu harus saya diskusi dulu sama istri saya karena saya belum bisa membayarnya, Bu. Baik, untuk Bu Nia, apakah Ibu Nia setuju terkait usulan Bapak Bagus untuk menunda pertemuan kita? Ya, kalau Bapak Bagus itu saya setuju saja. Baik, kalau begitu sebelum saya tutup pertemuan pada siang hari ini, saya perlu mengingatkan kembali apa-apa saja yang disepakati oleh Bapak dan Ibu. Pertama, mengenai keinginan untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan skala bisnis di kemudian hari, Bapak Bagus dan Ibu Nia telah menyetujuinya. Dan juga yang kedua, Bapak Ibu ini sudah sepakat untuk menjaga reputasi dan nama baik masing-masing pihak. Dan yang ketiga, Bapak Ibu ini setuju bahwa tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan, namun secara mencicil. Selanjutnya, pada pertemuan 2 hari lagi, kita akan melakukan pembahasan terkait besarnya cicilan dan jangka waktu pembayaran atas tagihan uang sejumlah 200 juta serta bentuk jaminannya. Apakah Bapak Ibu setuju? Setuju, Bu. Ya, saya juga setuju. Baiklah, kalau begitu terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai sesi mediasi kita, ada beberapa hal yang saya harus sampaikan mengenai pertemuan kita 2 hari lalu, mengenai kesepakatan. Walaupun pertemuan kita pada 2 hari lalu belum mencapai kesepakatan secara penuh, hal itu sudah biasa di dalam mediasi. Tapi pembicaraan kita di pertemuan lalu itu sudah sangat positif dan konstruktif. Jadi perkenankanlah saya untuk menyampaikan hal-hal yang sudah kita sepakati pada pertemuan yang lalu. Yang pertama ialah Bapak dan Ibu ini sudah sepakat bahwa untuk melakukan hubungan bisnis dan meningkatkan skala bisnisnya di kemudian hari. Dan yang kedua, Bapak Ibu ini sudah sepakat bahwa untuk menjaga reputasi dan nama baik masing-masing pihak. Dan yang ketiga, Bapak Ibu ini sudah sepakat untuk melakukan pelunasan pembayaran dengan cara mencicil. Dan selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pelunasan pembayaran hutang sebesar 200 juta rupiah, dan kita akan membahas terkait jaminan apa dan jangka waktu pembayarannya. Baik, kepada Bapak Bagus dan Ibu Nia, apakah kita bisa melanjutkan negosiasi ini dan apakah semua yang tadi saya sampaikan ini benar, Bapak Ibu? Benar, Bu. Iya, benar. Baiklah, kalau begitu pertemuan sebelumnya kita telah memiliki 2 usulan.
Yang pertama ini usulan dari Bapak Bagus, yaitu pertama cicilan dimulai di bulan ketiga dan jumlah pembayarannya untuk bulan ketiga dan keempat adalah 600 juta rupiah. Dan kemudian di bulan kelima dan keenam pembayaran masing-masing itu 40 juta rupiah, sehingga pada bulan keenam kita ulang. Ya benar ya, langsung ulang. Baiklah, kalau begitu pertemuan kita sebelumnya itu telah mendapatkan 2 usulan dari Bapak Bagus, yaitu yang pertama ialah cicilan pertama dimulai pada bulan ketiga dan jumlah pembayaran untuk bulan ketiga dan keempat sejumlah 60 juta rupiah. Dan kemudian di bulan kelima dan keenam pembayaran masing-masing cicilan itu 40 juta rupiah, sehingga pada bulan keenam setelah bulan ini hutang Bapak Bagus ini sudah lunas. Kemudian usulan kedua ini dari Ibu Nia, yang mana besar cicilannya dimulai dari bulan depan sebesar 100 juta rupiah, dan besar cicilan kedua dan ketiga itu masing-masing 50 juta rupiah, sehingga setelah bulan ketiga dan keempat itu hutang Bapak sudah lunas. Namun di sini ditambah dengan jaminan berupa jaminan pribadi. Bagaimana Bapak Bagus dan Ibu Nia, apakah dari 2 usulan ini baik Bapak dan Ibu ada tawaran usulan lain ataupun ada satu usulan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak? Baiklah, kalau setelah saya pertimbangkan, bagaimana kalau cicilan dimulai dari bulan depan dengan jumlah 50 juta? Masing-masing setiap bulannya saya jaminkan BPKB Mercedes-Benz, ini milik saya yang saya berikan ke ibunya sampai hutang saya lunas. Ibu, saya minta izin mau telepon sebentar. Halo Ibu Yuni, saya masih ngobrol dengan Bapak Bagus mengenai kesepakatan pembayaran, dan dari pihak Bapak Bagus dia minta pembayaran cicil mulai bulan depan sebesar 50 juta rupiah. Bagaimana Ibu? Oh iya, baik. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Menurut saya nih ya, walaupun kesepakatan ini tidak sesuai dengan apa yang Bapak dan Ibu harapkan, namun pihak masing-masing pihak ini sudah berkompromi dan itu bisa dapat dimungkinkan, dapat mempertimbangkan masa depan yang lebih baik hubungan bisnis antara Bapak dan Ibu. Jadi apakah Ibu Nia terkait usulan Bapak Yanto tersebut tadi dapat diterima? Ya, baiklah kalau begitu saya setuju Bu. Baik, kalau begitu jadi Bapak Bagus dan Ibu Nia telah sepakat mengenai pembayaran cicilan ya. Bapak Yanto dimulai dari jumlah 50 juta sehingga pada bulan keempat cicilan tersebut akan lunas, dan Bapak Yanto akan memberikan jamin Bapak Bagus. Kita dari mulai aku ya. Jadi Bapak Bagus dan Ibu Nia ini sudah sepakat mengenai pembayaran cicilan, yang mana pembayaran cicilan itu dilakukan di bulan depan sebesar 50 juta rupiah, sehingga di dalam bulan keempat pembayaran hutang Bapak ini sudah lunas, dan juga jaminan pribadi berupa BPKB Mercedes-Benz miliknya. Benar begitu Bapak? Ya benar. Iya benar. Baiklah, pada pertemuan mediasi hari ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu yang pertama mengenai kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari, dan yang kedua menjaga reputasi baik antara Bapak Bagus dan juga Ibu Nia, dan yang ketiga melakukan pembayaran hutang dengan secara mencicil, dan yang keempat mengenai pembayaran tagihan itu dilakukan mulai dari bulan depan sejumlah 50 juta, sehingga di bulan keempat hutang tersebut bisa lunas, dan untuk jaminannya berupa
BPKB Mercedes-Benz milik Bapak Bagus. Benar begitu Bapak dan Ibu? Benar, Bu. Baik, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut Bapak dan Ibu harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Bu Mediator, sebelumnya saya ingin bertanya apakah perbedaan dari kedua klausul tersebut? Jadi saya jelaskan sedikit ya Bu mengenai gugatan yang dicabut. Apabila gugatan dicabut, maka kesepakatan perdamaian ini hanya mengikat kedua belah pihak saja. Dan apabila satu pihak ingkar janji atau wan prestasi, maka harus dia ajukan gugatan kembali. Jika klausul menyebutkan bahwa kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan ke dalam putusan majelis hakim, maka akta perdamaian ini mempunyai kekuatan eksekutorial, yang mana jika salah satu pihak melakukan malprestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi secara langsung melalui pengadilan negeri setempat tanpa mengajukan gugatan kembali. Kalau begitu, dikarenakan dalam kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Bapak Bagus, maka menurut saya kesepakatan ini harus dikukuhkan ke dalam putusan majelis hakim. Baik, bagaimana Bapak Bagus? Apakah Bapak setuju? Ya, saya juga setuju. Baik, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim, dan untuk itu selanjutnya pada hari sidang pembacaan putusan berhubungan dengan paripurna pengganti.